Pengalaman horor yang aku rasain ketika aku masih bocah. Ketika aku umur sekitar 8 tahunan lah. Jadi ceritanya gini. Aku sama orang tua dan adikku mau menuju ke rumah keluarga karena ada acara gitu. Akhirnya sore berangkat. Aku sama orang tua dan adik aku ke rumah keluarga. Tapi karena acara keluarga, acara orang tua gitu, jadinya aku yang masih bocah ini sama adikku dan sepupu aku juga mau main lah keluar. Kadang gak ngerti sama acara orang tua gitu kan di rumah keluarga. Jadi aku lebih baik milih main keluar sama adik dan sepupu aku. Tadi itu kami main ke sawah yang letaknya gak jauh dari rumah keluarga. Kami main tuh di sana. Terus kami terpaku di suatu ruangan tembok sepetak yang berada di dekat pohon besar di sawah itu. Sebagai jiwa anak-anak yang selalu penasaran, akhirnya kami telusurin ruangan itu tuh. Terus kami masuk ke ruangan itu. Ruangannya cukup tidak terawat, banyak ranting-ranting pohon, lumut-lumut hijau, rumput-rumput gersang gitu. Pokoknya ruangannya nggak terawat deh. Dan juga agak seram juga gitu. Mungkin itu ruangan bekas toilet atau ruangan apa gitu ya di sawah itu. Entahlah, nggak ngerti juga. Pokoknya ruangannya nggak terawat dan seram juga. Terus kami telusurin, ngamatin ruangan itu. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang niup aku. Tiupannya itu hangat banget. Kayak gitu, kayak tiupan hangat gitu. Kalau angin, tidak mungkin angin. Kalau angin, pasti sekujur aku ngerasain hembusan angin. Dan juga ada rumput bergoyang gitu kan. Tapi ini ada yang niup leher aku dari belakang dan gak tahu siapa yang niup. Aku di situ kayak, ya udah kayak cukup ngerasain, tapi kayak gak berpikir yang kayak gimana-gimana gitu. Mungkin karena aku bocah, gak ngerti hal-hal mistis saat itu. Jadi kayak cukup ngerasain dan cukup diam aja gitu. Gak sampai harus teriak-teriak gitu atau kayak mikirin gimana-gimana gitu. Cuman diam aja saat itu. Terus akhirnya kami keluar tuh dari ruangan itu. Setelah adik aku keluar, gantian sepupu aku karena pintunya tuh agak gimana ya, kayak hati-hati sih kami karena banyak ranting-ranting gitu. Jadi kayak ya pintunya kecil jadi ganti-gantian keluarnya gitu. Pas giliran aku keluar, tiba-tiba ada yang ngedorong aku dari belakang. Padahal kan aku terakhiran tuh, tapi ada yang ngedorong aku. Aku bener-bener ngerasain ada tekanan kayak tangan yang ngedorong aku dari belakang hingga aku jatuh. Padahal aku keluar hati-hati, tapi memang ada yang dorong aku dari belakang. Jadi adik aku dengan sepupu aku nolongin aku dong. Nah, jadi dia bilang, kenapa kak? Kok gak hati-hati? Padahal aku sebenarnya hati-hati, cuman ada yang bener-bener dorong aku dari belakang. Aku cuman diam aja, gak mau ceritain ke mereka saat itu. Gak tahu kenapa, cuman cukup hanya ngerasain tapi gak mau ceritain saat itu. Gak tahu kenapa. Ya udah tuh, aku lupain insiden itu. Kami berjalan menuju ke rumah keluarga saat itu. Setelah masuk ke rumah keluarga, ya udah ngikutin lah acara keluarga orang tua saat itu. Sampai jam 7 malam. Saat itu ibu menyuruh aku membeli sesuatu di warung saat itu. Jadi aku keluarlah sendiri saat itu menuju ke warung mau beli sesuatu. Setelah beli sesuatu, aku putar balik ke arah rumah keluargaku. Tapi sebelum menuju ke rumah keluargaku, aku terpaku berdiri menatap rumah tetangga di sebelah rumah keluargaku. Entah kenapa ada gerangan apapun, aku tiba-tiba kayak berdiri aja menatap rumah tetangga di sebelah rumah keluargaku. Terus di rumah tetangga itu kan ada topeng wajah gitu. 2 topeng wajah di kanan dan kiri, letaknya di pintu-pintu gitu. Apalagi kan zaman dulu kan, zaman orang suka koleksi topeng wajah gitu kan di depan pintu rumah. Jadi topeng di depan pintu rumah
tetangganya di sebelah rumah keluargaku, aku tatap tuh, tiba-tiba bergerak gitu, matanya, mulutnya, kayak aneh bergerak gitu loh. Tapi saat itu yang anehnya itu, kok aku cuman natap, diam aja gitu, nggak ketakutan atau berteriak gitu, bahkan ngasih tahu pun enggak sama kerabatku, orang tua atau adik-adik aku. Aku cuma diam berdiri, menatap topeng itu bergerak. Terus ya udah, kayak langsung dengan santainya, setelah lihat itu aku cuma diam, tidak teriak, langsung berjalan lagi menuju rumah keluargaku. Ya udah, setelah itu beberapa jam akhirnya kami pulang, sekitar jam 9 malam. Jadi pas sudah pulang, ternyata orang tua masih ada urusan di luar dan cuman mengantarkan kami pulang aja gitu. Jadi orang tua pergi tuh, akhirnya aku sama adik aku berdua di rumah. Jadi saudara aku ini tidur di luar. Ya udah tuh, aku nonton televisi saat itu, belum mau tidur, masih mau nonton, masih mau nungguin orang tua aku pulang lah dari urusan mereka lagi gitu. Jadi kan di ruangan televisi itu di sebelahnya kan kamar orang tuaku, pintunya terbuka saat itu. Jadi aku yang duduk di tengah-tengah ruangan televisi, di sebelahnya kamar orang tuaku, aku bisa nonton sambil ngelihat kamar orang tuaku saat itu. Jadi setelah aku nonton, tiba-tiba aku ngelihat gantungan lingkaran slinger pohon Natal yang nempel di dinding kamar orang tuaku itu berjalan mulus. Jadi kan gantungan slinger lingkaran pohon Natal yang nempel di dinding kamar orang tuaku itu agak ke atas tuh. Jadi dia berjalan makin lama makin perlahan ke bawah hingga sampai ke lantai kamar, terus berjalan lagi menuju masuk ke kolong tempat tidur ranjang orang tuaku. Aku cuma bisa mengamati saat itu. Cuma bisa mengamati. Dan tidak ada teriak atau apapun gitu. Padahal itu hal aneh yang pernah aku lihat. Tapi herannya waktu aku masih bocah aku cuma mengamatin aja, tapi tidak teriak atau bahkan ngasih tahu kejadian hal aneh itu ke siapapun. Ya udah, setelah itu karena aku udah ngeliat itu, ya udah cuma diam aja saat itu. Ngelihat hal aneh lingkaran slinger pohon Natal yang nempel di dinding kamar orang tuaku berjalan perlahan menuju ke kolong tempat tidur. Kayak aneh aja. Kalau jatuh kan pasti tahu jatuhnya kayak ya udah cepet itu kan jatuhnya kan langsung tek gitu. Tapi ini dia berjalan mulus sampai dari atas dinding sampai ke lantai, sampai berjalan lagi ke bawah kolong. Di situ kayak aneh banget. Kayak bener-bener mistis banget pokoknya. Dan herannya aku nggak teriak saat itu. Cuman pas sudah dewasa, aku ngerasain ternyata, oh, aku pernah diganggu. Cuman yang herannya itu, karena aku masih bocah saat itu, ngelihat hal kayak gitu cuma bisa ngerasain, diam, dan cukup tahu. Tidak mau cerita ke siapapun. Tapi ketika dewasa, setelah mengingat hal-hal aneh yang pernah aku rasain ketika bocah, mulai dari yang bermain di sawah, yang masuk ke ruangan dekat pohon besar itu, yang ditiup, yang didorong, dan juga topeng yang bergerak, dan juga momen dimana ngelihat lingkaran slinger pohon Natal yang bergantung di dinding kamar orang tua aku berjalan sampai ke bawah kolong tempat tidur. Pas mengingat semua kejadian hal aneh di satu hari yang sama,
Aku mengingatnya, aku baru sadar ternyata aku diganggu. Tapi karena waktu masih bocah, aku gak teriak saat itu, cuman hanya cukup tahu. Tapi ketika dewasa, aku sadar aku merasa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Itulah pengalaman mistis aku sejak bocah saat itu, ngerasainnya.